Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil aliyyil qadir. Wassalatu wassalamu ala nabiyil basyirin nadhir wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku tariqahul munir. Amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim: لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين على القائدين فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. Ikhwatal iman hafizakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipilih dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba Allah yang selalu memakmurkan masjid, dan ini merupakan misdaqiyatur rabbaniyah, legitimasi dari Allah. Semoga keimanan kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimallah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Jika kamu melihat seseorang membiasakan dirinya ke masjid, saksikan bahwa iman dia itu benar. Oleh karena itu, kita semuanya wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar ini. Pertemuan kita di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban tafaqquh fid din, dalam rangka memahami ajaran Islam secara benar dan mendalam. Dan ini adalah tanda kebaikan setiap manusia. Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, niscaya Allah akan pahamkan dia tentang Islam secara mendalam. Jadi al-fiqhu maknahu al-fahmud daqiq, pemahaman yang mendalam. Jadi faham saja tidak cukup untuk menjadi orang itu baik, tetapi pemahaman keislamannya harus daqiq, harus mendalam. Makanya hadisnya tidak berbunyi yufahimhu, tapi yufaqihu. Apalagi seseorang yang tidak faham. Jadi kebaikan seseorang, kebaikan sebuah jamaah, kebaikan rumah tangga kita, ukurannya adalah ketika kita memahami ajaran Islam secara benar dan mendalam. Nah, pada pagi hari ini, tema kita dalam tafaqquh fid din adalah miftah al-maghfirah, kunci ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian hafizakumullah, al-Islamu dinut tafaul. Islam adalah agama optimisme. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Kita ini hidup diberikan tanggung jawab oleh Allah yang sangat besar. Tanggung jawab secara umum adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita i'rab dari ibadah-ibadah itu, di antaranya adalah kita berkewajiban untuk belajar, mengajar, berdakwah, berjihad, beramal islami, bermasyarakat. Ini kewajiban yang sekian banyaknya, yang memungkinkan kita tidak bisa melaksanakan sebaik-baiknya sesuai yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keterbatasan kita. Tetapi saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita tetap optimis dalam hidup ini. Kenapa kita optimis? Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita
ya, untuk kembali kepada Allah yang pada gilirannya kesalahan-kesalahan yang kita lakukan semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala ini sesuatu yang sangat besar. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya manusia itu tidak ada ruang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak dosa-dosa kita. Kenapa? Karena nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu setiap saat. Satu hari 24 sa'ah, 24 jam. Tidak ada satu detik pun ya dari nikmat Allah yang berhenti mengalir pada diri kita. Sementara Bapak Ibu sekalian, ibadah kita kepada Allah selama 24 jam itu kira-kira rata-rata sehari berapa, Pak? Ibadah kita kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, benar ya, dan ikhlas selama satu hari itu kira-kira kalau kita hitung Bapak Ibu sekalian berapa jam, Pak, kira-kira? Ya, nggak imbang antara kewajiban ibadah kita yang kita lakukan dengan nikmat Allah yang kita terima. Padahal qaidatul haya, kaidah kehidupan mengatakan orang yang mensyukuri nikmat Allah akan Allah tambah nikmatnya. Tetapi sebaliknya orang yang kufur terhadap nikmat Allah, Allah tidak berfirman saya kurangi nikmat, la, bukan dikurangi, langsung diazab oleh Allah. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. Ini qaidatul hayah, kaidah kehidupan. Jadi begitu nikmat Allah kita syukuri, bertambah lagi. Ketika nikmat itu tidak disyukuri, kufur, yang terjadi bukan dikurangi nikmatnya, langsung inna azabi lasyadid. Tetapi saudara sekalian, kita masih bisa optimis karena ada beberapa ya hal yang insya Allah kalau kita berbuat dosa diampuni oleh Allah. Apa itu pintu kesuksesan untuk menuju ampunan Allah? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah at-taubah. At-taubah. Taba yatubu taubatan. Artinya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, saya, mungkin sebagian saudara kita dulu pernah berbuat salah. Dulu pernah berbuat maksiat. Dominasi hawa nafsu dulu mungkin memengaruhi hidup kita daripada Islam itu sendiri. Tetapi wahai saudaraku, ketika kita sudah sadar, secepatnya kita bertobat kepada Allah dan Allah mengampuni dosa sebesar apapun. Makanya dalam surat At-Taubah, surat nomor 9 itu, ayat 6, Allah Subhanahu wa ta'ala mengaitkan antara tobat dengan ampunan Allah. Ayat 5, Pak ya. Ayat 5 ya. 5, 6 dan selanjutnya nanti disebutkan ayat 11 juga, dikaitkan antara taubat dengan ampunan Allah. Ya. 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 Ketika orang-orang kafir itu bertobat, artinya kembali kepada Allah. Kenapa orang kafir disebut kembali pada Allah? Bukankah dia kafir? La, dulunya dia itu sudah diberikan bekal oleh Allah beriman, punya fitrah. Tetapi ketika mereka tobat kembali pada ajaran Allah, dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Jadi kalau mereka tobat, mendirikan sholat dan membayar zakat, maka lepaskan mereka orang kafir. Sudah menjadi saudara kamu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Ghafur, yang mengampuni. Jadi subhanallah saudara sekalian,
Bumi Allah Indonesia ini yang merupakan amanat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam, sebagian mereka, bahkan mungkin sebagian kita ada yang berbuat dosa. Tetapi musibah demi musibah itu akan berhenti ketika kita bertobat kepada Allah. Karena ketika kita bertobat kepada Allah dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di-stoplah musibah-musibah itu. Sehingga kita optimis. Jadi jangan sampai kita umpamanya mudah terpengaruh oleh sebagian orang yang mengatakan, meskipun kadang-kadang disebut pengamat atau pakar, Indonesia ini ya, pemimpinnya siapapun, presidennya siapapun, ya, akan tetap sulit. Ini namanya tidak mempunyai optimisme. Akan tetap tidak selesai masalah. Memang masalah nggak selesai, tapi tidak boleh kita berputus asa. Masih ada ruang untuk bertobat kepada Allah. Kita ini manusia yang diciptakan oleh Allah dan diberikan potensi untuk bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meninggalkan keburukan-keburukan masa lalu dan mempunyai azam yang kuat, ya, untuk menjadi yang terbaik. Bukankah pendahulu-pendahulu kita dulu juga menjadi orang yang kafir atau ahli maksiat tetapi bisa menjadi yang terbaik? Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam berbuat salah, berbuat dosa. Tapi ingat wahai saudaraku, orang yang pernah berbuat dosa itu bisa yang menjadi yang terbaik. Karena Nabi katakan wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa yang bertobat. Siapa yang tidak tahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum beliau masuk Islam? Jarimah kriminal apa yang dilakukan oleh beliau sebelum masuk Islam? Ya, menguburkan anaknya hidup-hidupan, bahkan ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika beliau bertobat kembali kepada Islam, menjadi manusia terbaik setelah Rasul dan Abu Bakar radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu. Bisa menjadi yang terbaik. Ya. Saking baiknya beliau setelah tobat, setelah Islam, apa tanggung jawab beliau? Lau kana al-waraqu fil Iraq sakitan lakana Umar mas'ulan anhu amama Allah yaumal qiyamah. Seandainya ada sehelai daun di Irak, karena Irak bagian daripada negara Islam yang ibu kotanya di Madinah, jatuh karena pohon itu tidak diurus oleh negara, maka apa kata beliau? Umar bertanggung jawab di hadapan Allah di hari kiamat. Saudaraku sekalian, jangankan manusia, ya, jangankan yang lainnya, daun saja jatuh. Itu wahai saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, beliau merasa bertanggung jawab. Lau kana al-bighalu dhalan fil furat lakana Umar mas'ulan anhu yaumal qiyamah. Kalau binatang bighal itu tersesat di dekat sungai Furat karena tidak diberikan jalan yang khusus, seandainya itu terjadi, Umar bertanggung jawab di hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, indahnya tobat orang yang dulunya, ya, sesadis itu, bahkan ingin membunuh manusia terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa menjadi yang terbaik. Wa kadzalika, dan begitu juga kita semuanya bisa kita menjadi yang terbaik asal kita bertobat kepada Allah dan Allah mengampuninya. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa khallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, naam, saya atau mungkin sebagian orang pernah berbuat salah, punya masa lalu yang sangat menyedihkan, hitam, gelap. Tetapi wahai saudaraku, ampunan Allah masih terbuka. Syaratnya yang kedua, pintu yang kedua yang harus kita pakai adalah at-taqwa. At-taqwa. Takwa itu ulama mendefinisikan dari kata waqayaki wiqayatan, ay antaj'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Jadi kamu jadikan antara diri kamu
ya, dan adab Allah wiqayah, ada yang melindungi, ya, ada dinding yang membatasi sehingga kamu tidak tersentuh oleh adab Allah. Berarti orang yang bertakwa berupaya semaksimal mungkin agar tidak tersentuh oleh api neraka. Api neraka di dunia adalah kemaksiatan. Nah, kalau kita sudah bertakwa seperti ini, Allah pasti akan mengampuni kita kepada Allah. Kenapa saya katakan pasti? Karena yang berjanji Allah, dan janji Allah itu sebuah kepastian. Ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Anfal, surat nomor 8 ayat 29. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan buat kamu furqanan. Furqan, daya selektivitas, ya, pembeda. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum yaghfir lakum dzunubakum. Jadi Allah akan menghapus dosa-dosa kamu dan mengampuni semuanya itu. Mengampuni karena kita bertakwa. Nah, sekarang ukurannya, apa ukurannya bahwa kita ini sudah bertakwa kepada Allah? Di antara ukurannya, Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang saya cintai karena Allah, adalah Al-Furqan tadi itu. Jadi kalau orang beriman itu benar-benar bertakwa, akan diberikan furqan, daya selektivitas, sehingga tidak bercampur antara halal dan haram, antara hak dan batil. Sekedar contoh, Abu Bakar radhiyallahu anhu, suatu saat ketika beliau lapar, orang yang baik pun juga lapar, manusiawi. Nah, ketika di jalan beliau temukan sepotong buah. Ya, buah di jalan sudah nggak ada harganya, sehingga ditinggalkan oleh yang punya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, kalau ada sepotong buah, jeruk atau apa itu jatuh di jalan, Pak, kira-kira kalau Bapak jadi muftinya ditanya, kita makan, hukumnya kira-kira apa, Pak? Halal, haram, atau syubhat kira-kira, Pak? Pak? Hah? Haram. Ulama yang lain, Pak? Halal atau syubhat? Sudah ditinggalkan, yang punya apa sih arti satu jeruk atau satu apel? Hah? Yang jelas yang punya nggak jelas. Kalau nggak jelas apa, Pak, biasanya? Tadi ada yang haram, ada yang syubhat. Maka Abu Bakar makan radhiyallahu anhu. Begitu dimakan sampai tenggorokan, mampet perut Abu Bakar radhiyallahu anhu, tidak bisa menerima. Muntah itu. Jadi nggak bisa masuk ke perut Abu Bakar yang bersih. Karena buah tadi statusnya nggak jelas. Imma haram wa imma syubhat. Inilah bentuk daripada ketakwaan, di mana seseorang tidak bisa tersentuh oleh sesuatu yang tidak jelas atau yang haram. Sekarang saya bertanya Bapak Ibu sekalian, seandainya ada di Indonesia, ada orang korupsi 100 juta, Pak, yang 1 juta untuk makan sate kambing muda dengan anak istrinya. Begitu sudah disiapkan, sudah matang, hangat-hangat dimakan, Pak, oleh anak dan istri, muntah nggak, Pak, kira-kira, Pak? Muntah nggak, Pak? Hah? Kenapa Bapak kok nggak muntah? Pada haram korupsi. Hah? Orang Jawa Timur mengatakan al-biso minal kulino. Udah biasa, nggak ada filternya, nggak ada filternya. Nah, marilah kita semuanya, wahai saudaraku, berlomba-lomba untuk membuktikan bahwa kita bertakwa, sehingga kita diberikan kekuatan furqan, satu potensi besar, di mana kita tidak bisa menerima yang haram atau yang syubhat. Ya. Jangankan, wahai saudaraku,
yang haram atau yang syubhat. Memperbanyak yang mubah saja salafun saleh dulu tidak sanggup. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Beliau katakan, kunna qauman nada'u tis'ata a'syaril halal makhafata an naqa'a fil haram. Kami adalah generasi kaum ya, yang meninggalkan 9/10 yang halal, maksudnya yang mubah. Kenapa kami tinggalkan? Ya, karena makhafata an naqa'a fil haram, karena kami takut terjatuh pada yang haram. Jadi orang itu kalau sudah terbiasa yang mubah saja yang dilakukan, lama-lama nyerempet apa Bapak? Ibu, nyerempet yang subhat kan? Kalau sudah nyerempet yang subhat, lama-lama masuk yang haram. Faman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Makanya ulama kita dahulu, salafun saleh, dan semoga kita bisa mengikutinya, itu menjauhi al-ikthar fil mubahat, memperbanyak yang mubah. Kenapa menjauhi? Padahal boleh, tidak haram. Karena logikanya, yang fardu ain banyak, yang fardu kifayah banyak, yang sunnah muakkadah banyak, yang sunnah banyak. Kalau itu dilakukan semuanya Bapak Ibu, waktu untuk yang mubah masih banyak atau tinggal sedikit Pak? Sedikit. Apalagi yang syubhat dan yang haram. Maka orang yang bertakwa, wahai saudaraku yang saya cintai karena Allah, akan diampuni oleh Allah. Karena memang benar-benar mereka punya kesungguhan untuk beribadah kepada Allah. Sehingga walaupun dulu punya dosa-dosa masa lalu, Allah ampuni dosa-dosa semua itu. Subhanallah. Jadi kita tetap optimis untuk diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Yang ketiga Bapak sekalian adalah al-afwu anin nas, memaafkan manusia. Wah, ini sangat penting. Sangat penting ini. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena tidak semuanya manusia sanggup untuk melakukan sesuatu yang mulia ini, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, saya bertanya, ungkapan tidak ada maaf bagimu, itu ungkapan manusia atau dari Allah Subhanahu wa ta'ala Pak? Pak, kita sering mendengar, enggak ada maaf bagimu, tidak akan ketemu kita. Kita memang sudah tidak ada ketemu, tidak mungkin ketemu antara kamu dengan saya. Seperti lengo karo banyu. Pak, ungkapan begitu firman Allah itu ungkapan manusia biasanya. Manusia, kalau Allah berfirman, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, asal kita bertobat saja. Tapi ungkapan tidak ada maaf bagimu seperti itu, kadang-kadang bahkan mungkin sering di kalangan manusia. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau orang itu hidup tidak bisa memaafkan saudaranya, kalau itu ada dalam rumah tangga, keluarga kita, kalau itu ada dalam organisasi, kalau itu ada di tengah-tengah masyarakat, kalau itu terjadi, naudzubillah, di tengah-tengah kehidupan bernegara, berbangsa dan bernegara, seperti apa jadinya anak bangsa ini kalau tidak pandai memaafkan saudaranya? Makanya orang yang memaafkan saudaranya, memaafkan manusia, Allah ampuni dosa-dosanya. Surat Ali Imran, ya, surat nomor 3 yang sudah sering kita baca itu Pak kan? Ya, surat nomor 3 ayat 133 sampai 136 itu kan diantaranya ada ayat berbunyi wal afina anin nas, wal afina anin nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, ayatnya tidak mengatakan walladzina ya'funa, dan orang-orang yang memaafkan, la, tapi menggunakan isim fa'il wal afin. Isim fa'il itu berbeda dengan fi'il.
Kalau fi'il mudhari atau fi'il madhi atau fi'il apapun itu berkaitan, kata kerja itu berkaitan dengan waktu. Tetapi kalau isim fa'il itu, saudaraku yang saya cintai karena Allah, itu tidak, jadi jumlah ismiyah itu bukan berkaitan dengan waktu. Artinya apa? Setiap saat. Jadi pemaaf itu sudah menjadi karakternya. Tidak tasanno, tidak dibikin-bikin. Orang yang seperti itu akan dapat ampunan dari Allah. Sampai-sampai redaksinya ketika Allah mengampuni, Allah berfirman, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Sampai menggunakan isim isyarah ulaika. Ulama tafsir, redaksi yang seperti ini menggambarkan keistimewaan mereka. Tuloh orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Seolah-olah mereka itu terdepan di antara manusia-manusia yang diampuni oleh Allah. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, saya bertanya, kalau yang bersalah anak buah, udah miskin, ya, miskin, tidak terkenal, miskin, orang kecil, tidak terkenal, berbuat salah macam-macam, menghina kita, ya. Suatu saat dia butuh bantuan. Bapak Ibu sekalian, sebagian orang mengatakan, kamu orang kecil ya, saya maafkan, atau tidak ada maaf bagimu, Pak. Biasanya Pak, orang gedean itu kalau ada anak buah yang salah, mudah memaafkan atau dimaki-maki, Pak. Subhanallah, kisah yang berkaitan dengan kehidupan Abu Bakar radhiyallahu anhu diabadikan dari Al-Quran, diabadikan di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Abu Bakar orang nomor 2 di dunia ini, orang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai disebut siddiqu hadil ummah, umat yang paling jujur dalam keimanannya. Tetapi pernah hampir lupa, gara-gara saudaranya yang bernama Mistah ini meramaikan berita gosip, menggosipkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sampai-sampai Abu Bakar, ya, berjanji tidak akan memberikan bantuannya kepada saudaranya yang miskin itu. Ya, subhanallah. Ya, manusiawinya seseorang kan, udah dibantu, miskin lagi, kok macem-macem, enggak terima kasih, malah menyebarkan berita fitnah. Maka Abu Bakar sebagai bashar manusia, ya, beliau berjanji, bahkan mau bersumpah tidak akan lagi membantu lagi. Turunlah ayat Quran. Ini cara Al-Quran mentarbiah generasi terbaik. Jadi kalau ada gejala-gejala yang tidak bagus, secepatnya diperbaiki itu umat yang terbaik ini. Maka turunlah dalam surat An-Nur, surat nomor 24, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Tidak layak, ya, jangan sampai orang yang diberikan al-fadl, keutamaan, diberikan luasnya rezeki, jangan sampai bersumpah untuk tidak memberi lagi kepada, ya, kepada kerabatnya sendiri, orang miskin, orang yang berhijrah di jalan Allah. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian sekedar ilustrasi bagaimana Al-Quran memotivasi seseorang untuk berbuat kebajikan. Di sini diredaksikan Mistah dengan orang yang masih berhubungan kerabat. Masa kerabatnya susah dibiarkan. Yang kedua disebut masakin, miskin. Orang miskin harus dibantu. Yang ketiga orang yang berhijrah di jalan Allah. Sehingga wahai saudaraku sekalian, orang yang seperti ini harus dibantu. Maka ketika turun ayat ini, Allah berfirman tadi ayat ini, wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Di sini sampai Allah tidak cukup mengatakan wal ya'fu, al-afu, tapi ditambah dengan wal yasfahu. Karena as-safhu, kata ulama lughah,
As-safhu itu adalah ablaghu minal afwi. Safh itu maknanya lebih dalam daripada sekedar memaafkan. Ulama lughah mengatakan kalau as-safhu itu la tathriba, tidak ada cercaan. Artinya ketika dia memaafkan itu benar-benar dibarengi dengan berlapang dada. Maka lebih dalam maknanya daripada memaafkan. Karena kadang-kadang ada sebagian orang yang memaafkannya terpaksa, tidak berlapang dada. Nah ini kalau di dalam ilmu tafsir disebut ma yudhannu annahu mutaradif wa laysa minal mutaradif. Jadi dalam Al-Quran itu ada kata yang dikira sinonim padahal bukan sinonim. Ada penekanan yang berbeda. Ada penekanan yang berbeda. Ya. Seperti alim dengan khabir. Alim Allah Maha Tahu, kalau khabir Maha Tahu yang berkaitan dengan daqaikul umur, sesuatu yang mendalam. Ini juga mirip dengan fakir dan miskin. Fakir dan miskin bedanya apa, Pak? Ya kan? Kalau disebut fakir, mananya miskin juga. Tetapi ketika disebut dua-duanya, ini ada dua kalimat kalau disebut di dalam Al-Quran bebarengan artinya sama. Afwan artinya berbeda. Kalau disebutkan sendirian artinya sama. Seperti fakir dan miskin. Kalau disebut fuqara, maka maknanya adalah orang-orang fakir dan orang miskin juga. Ya, tetapi kalau disebut lil fuqara'i wal masakin, innamas shudaqatu lil fuqara wal masakin, berarti antara fuqara dan masakin ada beda, ada penekanan. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau fuqara, orang fakir, maknanya adalah orang yang memang benar-benar fakir, miskin, tidak punya pekerjaan tetap, nggak punya pekerjaan sehingga tidak mampu menghidupi keluarganya. Tetapi kalau miskin, dia punya pekerjaan. Mungkin dia pegawai negeri, pegawai swasta, tapi gajinya kecil. Gajinya kecil. Pegawai negeri golongan A, 3A. Berani-beraninya punya istri 4, Pak. Cukup nggak, Pak, itu gajinya? Akhirnya dia minal masakin walaupun pegawai negeri. Termasuk yang dimasakin mertuanya. Miskin dia. Nah, kembali pada wal wa'fu wal yasfahu. Ketika al-afu wasafku diterangkan, ya, saudaraku sekalian hafizakumullah, ya, bersamaan, maka ini ada penekanan. Sehingga kalau kita mau diampuni oleh Allah, selain kita pandai memaafkan saudara kita, kita harus juga pandai berlapang dada. Kita pandai berlapang dada. Sehingga hidup ini, wahai saudaraku, tidak ada beban. Alangkah indahnya orang yang pandai memaafkan saudaranya. Enggak ada kebencian, enggak ada kedengkian. Sehingga sebuah jamaah, sebuah organisasi, keluarga besar yang manusia-manusianya itu pandai memaafkan, biidznillah, atas izin Allah, akan diberikan soliditas dalam berjamaah. Solid, akan kuat, tidak mudah pecah, tidak mudah terbelah. Kenapa? Karena ketika saudaranya berbuat salah pada dirinya, bahkan mungkin mendolimi, ya, dia pandai memaafkannya. Dan semoga menjadikan sebab orang yang dimaafkan itu sadar. Sehingga saudaraku sekalian, jamaah yang dibangun oleh Rasulullah SAW itu solid. Karena sahabat-sahabatnya itu pandai memaafkan saudaranya. Subhanallah, subhanallah. Yang keempat, Bapak sekalian, pintu agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah al-jihad. Al-jihad dari kata jahada, yajadu juhdan wa jahdan. Maknanya adalah, ya, at-ta'abu wal masyaqqah, capek dan berat secara bahasa. Secara terminologi agama, jihad itu adalah, ya, setiap upaya untuk memperjuangkan agar kalimat Allah itu tinggi dan tegak, itulah disebut jihad fisabilillah.
Nah, orang yang berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ini, wahai saudaraku, akan diberikan ampunan oleh Allah, bahkan plus ditambah darajat, pakai jamak. Darajat, kedudukan yang sangat tinggi. Yang ayatnya saya tadi baca tadi dalam surat An-Nisa, surat nomor 4, saudaraku sekalian, ya, surat nomor 4 ayat 95 96, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yastamil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillah والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. Subhanallah. Memang jihad itu berat, Bapak Ibu sekalian. Bahkan jihad itu yang artinya perang melawan orang kafir, seperti di Palestina, di Irak, di Afghanistan, di Kosovo, ya, mungkin dibenci, tidak disenangi orang, dan memang Allah mengatakan begitu. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang di jalan Allah, dan perang itu tidak kamu senangi, kamu benci. Tetapi saudaraku sekalian, karena kita tahu betapa besarnya ampunan Allah, maka kaum muslimin tergerak hatinya untuk berjuang di jalan Allah. Bapak Ibu, jihad, apalagi jihad yang artinya perang, itu ringan atau berat Bapak Ibu? Apalagi pengantin tua saja berat, Pak. Apalagi anak muda yang baru kawin. Ustadz, saya tugas apa saja mau kecuali jihad, Ustadz. Saya ini pengantin baru. Dan proses pernikahan ini ya Ustadz tidak ringan. Menunggu calon istri 8 semester. Dan itu pun persaingan ketat. Karena calon istri saya ini orang yang hebat. Masa setelah kawin disuruh jihad, nanti kalau jihad saya mati bagaimana? Ustaz, lughatus syaitan, itulah bahasa setan. Seperti yang kita baca dalam hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Jadi setan itu berada di jalan menggoda mujahid dengan cara seperti itu. Tetapi ya ibadallah, karena ampunan Allah begitu besar, maka jihad itu ringan. Makanya sahabat Rasulullah SAW hidupnya jihad dan jihad. Kalau sekarang baru cuma ya hambatannya paling dituduh apa Pak? Paling dituduh apa kalau orang berjihad Pak? Terus, kalau dulu bukan tuduh teroris, berhadapan dengan musuh-musuhnya, kekuatan Barat dan Timur, Romawi, Persia, Yahudi, munafikin. Subhanallah, subhanallah. Maka ya ringan itu karena tahu ampunan. Bahkan orang yang syahid gugur di medan jihad, seluruh dosanya diampuni oleh Allah kecuali ad-dain. Apa dain, Pak? Makanya anak-anak kita, Bapak Ibu, kalau kuliah jangan kuliah usuluddin, hutang melulu, usuluddin. Usuluddin. Al-jihad. Oleh karena saudara sekalian, semoga kita semuanya yang hadir di sini dimudahkan oleh Allah untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, melalui pendidikan, melalui ekonomi Islam, melalui politik yang Islami, bahkan suatu saat melalui fisik kita, harta benda dan nyawa kita sekalipun. Karena ampunan Allah sangat besar. Yang kelima, saudara sekalian, di antara pintu ampunan Allah adalah al-hijrah. Al-hijrah. Al-hijrah maknaha at-tarku, meninggalkan.
Maksudnya meninggalkan daerah yang didominasi oleh kekufuran menuju daerah yang islami. Termasuk juga dikiaskan dari pemahaman itu, hijrah dari tempat yang didominasi oleh kemaksiatan menuju taat pada Allah. Tadi kufur, sekarang kemaksiatan. Hijrah dari tempat yang didominasi perbuatan bid'ah menuju kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita berhijrah, maka Allah akan mengampuni. Bahkan dalam sababun nuzul, ada seorang sahabat yang namanya Dhamrah, mau berhijrah dari Mekah ke Madinah, baru sampai Tan'im. Tan'im yang kalau bapak ibu ya umrah mikot dari dalam Mekah, itu kan keluar sedikit ke Tan'im. Sampai di situ orang tua tadi meninggal, sehingga sahabat yang ada di Madinah berkomentar, kasihan Dhamrah, dia berhijrah tapi belum sampai Madinah, dianggapnya belum dapat pahala, belum diampuni oleh Allah. Maka turunlah ayat 100 yang ada dalam surat An-Nisa. Ayat 100 yang ada dalam surat An-Nisa, surat nomor 4, di mana orang yang berhijrah ya, keluar dari rumahnya menuju Allah dan Rasulnya, kemudian dia dijemput oleh kematian, belum sampai tujuan, itu sudah diampuni oleh Allah. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Subhanallah. Berbahagialah bagi saudara-saudara kita yang berhijrah dari jalan yang jahiliyah menuju ke Islam ya, dari kekufuran menuju kepada at-tauhid. Karena di bumi Allah Indonesia ini, meskipun penduduknya beragama Islam, tetapi kekufuran banyak. Bapak Ibu sekalian, maaf saja, di Indonesia ini perdukunan laku atau tidak laku, Pak? Hah? Perdukunan itu kan dosa besar, bahkan bisa kufur. Hadis Nabi mengatakan, barang siapa datang ke dukun, man atakahinun saddaqahu faqad kafara dina Muhammad. Barang siapa yang datang ke dukun lalu dia percaya, maka dia telah kufur kepada agama Muhammad. Tetapi dukun dikasih titel yang bagus di Indonesia. Apa Pak titel yang bagusnya? Orang pintar. Yang kedua yang benar paranormal. Nah, orang yang seperti itu, seandainya saudara kita, mari kita ajak hijrah ya, ke agama Islam yang benar, tauhid, agar diampuni oleh Allah. Masih ada kesempatan untuk diampuni oleh Allah. Jangan putus asa. Kewajiban kita untuk mengingatkan saudara kita, tetangga kita. Karena orang yang berhijrah, termasuk hijrah dari kekufuran kepada tauhid, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keenam adalah, Ustaz, sampai jam berapa nih Ustaz? Ya? Iya, 11.15. Nah. Yang keenam adalah al-hasasiyah al-imaniyah. Sensitivitas keimanan. Itu yang menjadikan kita akan diampuni oleh Allah. Apa sih yang kita maksud dengan sensitivitas keimanan atau kepekaan keimanan? Yaitu, saudara sekalian, dalam diri kita ini ada satu kepekaan yang berangkat daripada ya potensi keimanan kita. Sehingga wahai saudaraku yang saya cintai karena Allah, begitu kita berzikir kepada Allah atau disebut nama Allah, langsung hati kita itu gemetar, berdebar, mempunyai respon positif. Tidak seperti sebagian orang zikir-zikir tapi datar saja. Bibirnya basah dengan subhanallah, alhamdulillah, tapi hatinya kering, perilakunya jauh daripada ajaran Islam.
Orang yang mempunyai kepekaan keimanan ketika berzikir, wahai saudaraku sekalian, zikirnya betul-betul dinamis, menggerakkan seluruh jiwa dan raganya untuk berinteraksi dengan Allah. Begitu juga ketika membaca Al-Quran, maka ayat-ayat yang kita baca, wahai saudaraku, itu bisa menambah keimanan kita. Apalagi ayat-ayat yang kita baca berkaitan dengan neraka, membikin kita takut kepada Allah, takut pada neraka, sehingga keimanan kita bertambah. Begitu juga hasasiyah imaniyah, sensitivitas keimanan itu, wahai saudaraku, menjadikan kita untuk cerdas dalam bertawakal kepada Allah. Naam, kita diberikan ilmu, naam, kita diberikan kekuatan, naam, kita diberikan harta, tapi itu semuanya sebab. Itu sekedar sebab, wasababu laisa amron hatmiyan. Sebab itu bukan sesuatu yang niscaya. Yang melahirkan hasil, yang menciptakan hasil hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang ketika punya harta benda tidak akan sombong, karena harta benda tidak akan ada apa-apanya kalau tidak dimudahkan oleh Allah dalam hidup ini. Orang yang punya kecerdasan tidak segala-galanya, karena itu sudah sebab kalau Allah tidak berkenan untuk menentukan hasil. Maka definisi tawakul menurut ulama adalah al-akhdhu bil asbab war-ridha bin natijah. Ya. Mengambil sebab yang sebanyak-banyaknya, tetapi kita tetap harus ridha menerima hasil yang telah ditentukan oleh Allah. Sehingga wahai saudaraku, seorang ustadz atau mubalik atau alim ulama ketika berdakwah, berceramah, berjuang, dia tidak akan iri seandainya pendukungnya sedikit. Kenapa? Karena yang menggerakkan hati orang untuk tertarik pada seseorang itu Allah. Bukan kehebatan dia berceramah, bukan banyaknya ilmunya, bukan banyak dananya. Sehingga ya ikhwatal iman, wahai saudaraku yang saya cintai karena Allah, betul-betul sensitivitas keimanan itu, wahai saudaraku sekalian hafizakumullah, akan membuat manusia betul-betul menyandarkan seluruhnya urusannya kepada Allah. Dan kemudian di antara bentuk sensitivitas keimanan adalah al-infaq. Bahasa Al-Qur'an dalam surat Al-Anfal, surat nomor 8 adalah yungfikun. Allah tidak menerangkan dalam ayat ini menyewai zakun namanya. Kenapa? Karena infak lebih umum daripada zakat. Zakat masuk, sodakoh masuk, memudahkan saudaranya yang hutang kemudian gak kuat bayar, dibebaskan. Semuanya itu masuk pada infak. Memberikan pemahaman pada kita bahwa perjuangan Islam ini tidak cukup dengan yang wajib, tidak cukup dengan yang zakat. Dana perjuangan, dana dakwah itu dibutuhkan sebanyak-banyaknya. Makanya selain zakat, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sedekah dan sebagainya. Maka redaksinya menggunakan yungfikun. Ini Bapak Ibu sekalian bisa kita lihat di dalam surat Al-Anfal. Surat nomor 8 ayat 2 dan selanjutnya itu semua berbicara tentang hasasiyah, sensitivitas keimanan, yang ujung-ujungnya kita mendapatkan pahala Allah. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ada hal yang perlu ditekankan tadi. Di antara bentuk hasasiyah imaniyah, kepekaan keimanan adalah alladzina yuqimunas shalah, yang mendirikan salat. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca ayat-ayat Quran, ternyata Allah ketika berbicara tentang salat, redaksinya bukan wa yu'addunas shalah, dan melaksanakan salat.
Selalu kata yukimun, akoma, yukimun, ikoma, wa akimu. Ini artinya apa? Artinya ketika kita sholat tidak cukup melaksanakan, tapi sholat yang kita laksanakan itu harus melahirkan satu bangunan yang berdiri kokoh sehingga bisa menjaga diri kita dari perbuatan fahsya dan mungkar, perbuatan keji dan kemungkaran. Itulah sholat yang benar. Makanya sering kita ulang-ulang, sholat itu jangan cukup difahami dari pendekatan fiqhul ahkam, fikih hukum. Soalnya meskipun fikih hukum ini penting, bahkan harus, tetapi tidak cukup. Nanti kalau sholat itu hanya dibatasi oleh fiqhul ahkam, tidak ditambah lagi dengan fiqhul Quran, fikih Quran, maka bisa jadi orang sholat, selesai sholat berbuat maksiat lagi. Karena kan definisinya sholat dalam fikih kan begini, as-sholatu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Jadi ucapan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir Allahu Akbar dan ditutup dengan salam. Berarti setelah Assalamualaikum warahmatullah, berarti sholatnya sudah selesai. Bapak Ibu, kalau sholat seperti ini, mungkin nggak ada orang masih sholat tetapi korupsi jalan terus? Ada Pak? Ada nggak Bapak Ibu? Sedikit atau banyak Pak? Banyak atau buahnya Pak? Ikut wazan fa'al buahnya. Kenapa? Karena sholatnya hanya menggunakan pendekatan fiqhul ahkam. Itu sudah benar fiqhul ahkam, nggak boleh dianggap kecil. Tapi tidak cukup, sholat itu harus menggunakan juga pendekatan fiqhul Quran. Karena firman Allah mengatakan, inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Jadi sholat yang tidak melahirkan satu power, kekuatan untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya itu belum benar. Belum benar. Makanya redaksi Qur'annya yukimun, akoma, yukimu, ikomatan, fi'il amarnya akim. Tidak cukup melaksanakan, tidak cukup. Orang yang seperti itulah Bapak Ibu sekalian yang mempunyai hasasiyah, sensitivitas keimanan, sehingga berhak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh Bapak Ibu sekalian adalah as-sabr. As-sabr. As-sabr adalah wasiatullah likulli nabiyyin min anbiya'ihi. Sabar ini wasiat Allah kepada setiap nabinya. Jadi kalau nabi manusia terbaik saja diberikan wasiat oleh Allah untuk sabar, apalagi saya yang lemah atau kita semuanya ini. Dan subhanallah, dalam surat Al-Maidah surat nomor 5 ayat 9 itu, sabar itu ternyata luar biasa. Selain kunci keberhasilan, kemenangan di dunia ini, tetapi sabar juga menjadikan sebab orangnya diampuni oleh Allah. Illal ladzina sabaru wa 'amilus solihati falahum ajrun 'adzim. Falahum ajrun kabir. Jadi kecuali orang-orang yang sabar dan orang-orang yang beramal soleh, maka mereka itu mendapatkan ajr, pahala dari Allah, mendapatkan ampunan dan pahala dari Allah yang besar. Saudara sekalian, sabar ini perlu sedikit direnungi Pak ya, difahami secara benar. Karena ada sebagian orang yang salah di dalam memahami sabar. Contohnya begini, ada sebagian anak mengatakan, Masya Allah bapak saya, ibu saya itu sabar sekali. Saya itu semalam karipan, tidurnya sampai malam. Saya sampai jam 5:15 tidur dibiarkan oleh bapak saya. Bapak saya sayang benar saya, nggak mau mengganggu tidur saya. Sabar betul bapak saya. Pak, itu kira-kira sabar atau ndablek Pak? Ndablek, itu bukan sabar. Karena membiarkan kemungkaran.
Bahasa agama mengatakan membiarkan kemungkaran itu syaitonun akhros, setan yang bisu. Jadi sabar itu ada dua. Yang pertama as-sabru ala ta'ah. Sabar untuk senantiasa taat kepada Allah. Termasuk pengajian seperti ini, ya, kita harus sabar. Yang ceramah sabar, yang datang juga harus sabar. Ya, harus sabar. Ya. Apalagi kalau mau baliknya tidak menarik, jamaahnya harus lebih sabar. Saking sabarnya ngantuk, begitu ngantuk tidur, begitu meninggal dunia. Sabar, dakwah ini sabar. Ya. As-sabru ala ta'ah. Untuk selalu sholat berjamaah membutuhkan kesabaran. Berbeda pendapat dengan saudara kita seperjuangan membutuhkan kesabaran. Wa kadzalika yang kedua, as-sabru 'anil maksiyah. Sabar untuk senantiasa meninggalkan kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu kadang-kadang menarik. Makanya ayat 185 dari surat Ali Imran itu bunyinya, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan, famang zuhziha, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, maka sesungguhnya dia itulah orang yang sukses. Bapak Ibu sekalian, saya bertanya, zuhziha diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kalau dalam buku-buku terjemahan Bapak itu, buku terjemahan Al-Quran dari Departemen Agama, itu maknanya kan dijauhkan, terjemahnya afwan. Kalau jauh itu bahasa Arabnya apa Pak? Ba'id kan? Kenapa bunyinya tidak faman uba'ida? Barang siapa dijauhkan. Kenapa ayatnya bunyinya famang zuhziha? Berarti kalau begitu zuhziha itu maknanya tidak sama dengan ub'ida, yaitu dijauhkan. Tapi kan buku terjemah selalu dijauhkan. Sehingga orang ketika membaca ayat itu kurang mendalami karena terjemahannya sepotong. Nah, oleh karena itu zuhziha ya beda dengan ub'ida. Bapak Ibu, kira-kira bedanya apa Pak? Kalau ditanya apa bedanya antara zuhziha dengan ub'ida? Jamaah pengajian kita, mahasiswa kita, jawabnya Bapak yang benar Pak, jawabannya wallahu a'lam. Jawaban wallahu a'lam itu benar atau salah Pak? Benar, tapi kalau ujian lulus nggak Pak? Nomor 1 jawabnya wallahu a'lam, nomor 2 wallahu a'lam, nomor 3 wallahu a'lam. Benar semua tiga-tiga, lulus nggak Pak? Nggak lulus. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Zuhziha itu min zahzaha, yuzahzihu zahzahatan. Wa zahzahatu maknaha tikrar zuh. Wa zuhu maknahu al-jadbu bil ajalah. Jadi maknanya adalah zuhziha itu mengandung makna daya tarik yang cepat. Jadi kadang-kadang kemaksiatan itu daya tariknya sangat cepat sekali. Bapak sekalian, di negeri ini ada nggak kira-kira instruksi agar bangsa Indonesia setiap malam melihat sinetron? Ada nggak Pak? Ada nggak Pak yang nyuruh Pak? Tapi penonton sinetron banyak mana dengan yang membaca Al-Quran Pak? Sesuai. Limada hakada neraka. Begitulah kemaksiatan. Afwan, maaf saja. Maaf saja Pak ya. Seandainya ada perempuan hadahallah, semoga Allah memberikan hidayah, pakaiannya enggak rapi, pakaiannya naudzubillah min dzalik, ya. Ya, sebagian auratnya kelihatan, bahkan cuma sedikit yang tertutup. Kemudian berjalan di pinggir jalan raya di Surabaya. Kira-kira semua laki-laki pada menutup mukanya Pak atau melotot Pak? Hah?
Siapa yang nyuruh, Pak? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Oleh karena itu, menghadapi seperti itu, kita juga harus sabar. As-sabru 'anil maksiyah. Baru kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan adalah al-a'mal as-salihah. Di antara pintu untuk mendapatkan ampunan Allah, dan ini terbuka lebar untuk kita semuanya, adalah memperbanyak dalam rangka memproduksi amal-amal saleh. Saking diperlukan banyaknya di dalam Al-Quran, ketika Allah berfirman tentang amal iman dan amal, yang lebih sering itu diredaksikan dengan jamak solihat. Termasuk orang yang mendapatkan surga dalam surat An-Nisa, bunyinya as-solihat. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا. Jadi kita harus memperbanyak amal soleh. Jadi tidak cukup ibadah mahdoh saja, ibadah khusus, tapi juga ibadah ammah, ibadah secara umum. Ia memakmurkan masjid, ia memperbaiki ekonomi Islam, memperbaiki juga politik Islam, budaya yang Islami, rumah tangga yang Islami. Intinya di mana-mana kita banyak memproduksi amal soleh. Intinya di mana-mana kita memperluas mimbar-mimbar dakwah. Sehingga mimbar dakwah itu tidak hanya di masjid, dimanapun, ya. Ketika Allah memberikan kesempatan kita untuk berdakwah, perbanyak itu mimbar-mimbar dakwah, agar kita mampu memproduksi sekian banyak amal soleh, sehingga pahala Allah di akhirat nanti juga banyak. Makanya tadi ayatnya berbunyi, fiha azwajum mutahharah. Di dalam surga itu bagi orang yang beramal soleh yang banyak, mendapatkan azwajum mutahharah, istri-istri yang disucikan. Bapak-bapak, kalau disebut istri-istri itu satu atau banyak, Pak? Bapak sekarang istrinya berapa, Pak? Satu atau banyak, Pak? Bapak satu banyak istrinya, Pak? Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Karena takut Allah atau takut istri pertama, Pak? Hah? Tetapi ketika kita memproduksi amal soleh, di akhirat adalah ya azwaj, bahkan sama-sama perempuan, beda antara perempuan dunia dan akhirat. Makanya Allah memberikan sifat mutahharah, disucikan, yaitu taharah hissiyah wa taharah maknawiyah. Suci secara fisik dan suci secara maknawiyah, non fisik. Itulah istri-istri kita di akhir nanti biidznillah atas izin Allah. Di dunia ini ada, Pak, istri yang suci seumur hidup? Sulit. Nggak ada. Dia datang bulan, dia melahirkan dan sebagainya. Oleh karena itu, kita harus banyak memproduksi amal soleh. Selain untuk kebaikan di dunia ini, saudaraku yang saya cintai karena Allah, juga untuk kebaikan di akhirat nanti. Makanya orang yang beramal soleh, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan, dan ini janji Allah. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat, ya, bahwasanya lahum maghfirah. Mereka akan mendapat ampunan. Subhanallah. Kemudian yang sebelum terakhir adalah husnul adab ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Husnul adab ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mempunyai adab yang baik, sopan santun yang baik kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking baiknya Bapak Ibu sekalian, ya, jangankan sampai kita tidak mengamalkan sunnahnya. Yang sunnah yang sudah baru yang besar-besar, walaupun semua sunnah besar insyaallah, sampai ketika kita berbicara saja itu diatur oleh Islam. Di zaman Rasulullah SAW ketika ada sahabat bicara keras, ditegur oleh Allah,
disuruh memelankan bicaranya ketika di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa kita lihat dalam surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 5, ayat 3, bukan ayat 5, ayat 3, ketika Allah berfirman, Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillahi ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfirah. Mendapatkan ampunan Allah. Oleh karena itu saudara sekalian, jangan sedikit pun kita melecehkan sunnah Nabi. Yang sunnah apa ya? Sunnah apapun. Sunnah yang dianggap kecil, yang dianggap besar, semua sunnah Nabi besar insya Allah. Ya. Sunnah dalam berkaitan dengan sholat berjamaah, sunnah yang berkaitan mengikuti Rasul seperti membiarkan jenggot dan sebagainya. Jangan melecehkan. Ya. Jangan melecehkan. Semua sunnah Nabi kita ikuti. Sallallahu alaihi wasallam. Karena berbuat baik dengan Rasul itu menjadikan kita dapat ampunan Allah. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah. Beda antara al-khasyah dengan al-khauf. Kalau al-khauf itu takut secara umum. Tapi kalau al-khasyah, takutnya itu ma'at ta'zim, disertai dengan mengagungkan Allah. Makanya definisi ulama di dalam Al-Quran itu adalah innama Bapak, yakhshallaha min ibadihil ulama. Allah tidak berfirman innama yakhafu. Tidak yakhafu, yakhsha. Sesungguhnya yang takut pada Allah dari hambanya adalah ulama. Kenapa? Karena yang pandai, yang cerdas mengagungkan ajaran Allah, orang yang berilmu. Sehingga kalau ada orang berilmu kok tidak takut kepada Allah, itu bukan ulama. Ini kadang-kadang kan masyarakat bingung, Ustadz, beliau kan ulama, kenapa kok begitu? Kan ulama, kenapa begitu? Sekarang pertanyaannya, ulama beneran atau tidak? Karena kalau ulama adalah selain punya ilmu, mereka itu takut kepada Allah. Sehingga sebagian ulama mengatakan, kalau ada orang berilmu kemudian tidak takut kepada Allah, itu bukan ulama. Itu disebut jami'ul ma'lumat, yang menghimpun maklumat, informasi saja. Dia mengumpulkan dalil-dalil Quran, mengumpulkan dalil-dalil hadis, mengumpulkan fikih, mengumpulkan informasi tentang sirah nabawiyah, mengumpulkan informasi tentang akidah, tetapi tidak takut pada Allah. Ya, yang namanya ulama selain punya ilmu harus takut kepada Allah, baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir, dalam surat Al-Mulk. Jadi mendapatkan maghfirah ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, ini saja yang bisa kita sampaikan. Kesimpulannya satu saja, ternyata untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah diperlukan kerja yang benar, sahih, dan juga kerja yang syamil, yang menyeluruh. Makanya tadi 10 hal yang saya sampaikan tadi bermacam-macam bentuk ibadahnya. Ada jihad, ada hijrah, ya, ada khasyatullah, ada memaafkan orang, ada takwa. Ini menggambarkan intinya agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya apa yang kita lakukan adalah benar, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua diperlukan adanya syumuliyatul amal. Kerja kita harus syamil, menyeluruh. Jangan hobi dengan sesuatu tertentu, meskipun itu baik, kita tinggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Dan yang terakhir, intinya ampunan Allah itu mudah insya Allah. Karena Allah yang berjanji. Dan janji Allah itu pasti. Dan Allah memudahkan kita semuanya. Ya, semuanya Allah mudahkan. Hatta yang berbuat jahat juga Allah permudah juga. Oleh karena itu jangan sampai kita
pesimis, kita sedih dengan masa lalu kita sudah kita kubur dalam-dalam. Mari kita mulai dengan suasana baru, penuh dengan lembaran-lembaran kebajikan, sehingga ampunan Allah itu semoga merupakan sebuah keniscayaan dalam hidup ini. Bapak Ibu sekalian, ini yang disampaikan semoga ada manfaatnya. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah yang telah disampaikan oleh Ustadz. Untuk acara selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Untuk sementara kita buka satu termin dengan 5 penanya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung pada pertanyaan. Ketika seseorang itu menjaga sholat wajibnya dengan senantiasa melaksanakan berjamaah di masjid, apakah ayat Allah yang mengatakan innas sholata tanha anil fahsya wal munkar itu otomatis berlaku? Jadi yang melakukan ini otomatis dijauhkan Allah dari perbuatan keji dan mungkar. Begitu Ustaz. Belum jelas Ustaz. Enggak, ketika seorang telah melaksanakan kewajiban melaksanakan sholat wajib dengan senantiasa berjamaah di masjid, apakah otomatis orang tersebut akan dijauhkan Allah dari perbuatan keji dan mungkar? Ya, terima kasih Ustaz. Jelasnya. Langsung aja Pak ya, takut saya lupa. Jadi saudaraku bertanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seseorang itu melaksanakan sholat berjamaah secara benar, apakah otomatis dia itu ya dijauhkan dari perbuatan fahsya dan mungkar, keji dan kemungkaran? Sudah barang tentu wahai saudaraku sekalian, ajaran Islam di antara karakteristiknya adalah keterkaitan antara satu ajaran dengan ajaran yang lainnya. Artinya, sholat meskipun merupakan rukun Islam, tapi as-sholatu wahdaha, sholat saja tidak cukup. Tidak cukup. Tadi menggambarkan betapa pentingnya sholat kita ini menjadi modal untuk menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi dengan sholat saja enggak cukup, karena Islam bukan sholat saja. Apa ya kaitannya dengan ibadah yang lainnya atau ajaran yang lainnya agar kita jauh dari fahsya dan mungkar? Di antara kaitannya adalah amar ma'ruf, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar harus jalan. Amar ma'ruf dan nahi munkar harus jalan. Dakwah harus jalan, nasihat harus jalan. Karena kalau orang sholatnya rajin di masjid kan, di masjid orang sholat paling lama berapa jam Pak? Kemudian setelah sholat selesai datang ke kantor atau kembali ke kantor. Di kantor teman bekerjanya wanita, tidak menutup aurat, lebih cantik daripada istrinya. Kira-kira Bapak Ibu sebagai laki-laki meskipun habis sholat dari masjid, khusyuk melihat teman di kantornya atau khusyuk membayangkan cantiknya istrinya Pak? Ini satu contoh ya, bahwasanya sholat yang kita lakukan ini harus ditopang dengan berjalannya amar ma'ruf nahi mungkar, berjalannya islamiyatul haya, islamisasi kehidupan. Nah inilah yang perlu kita ya perjuangkan bersama-sama. Jangan sampai masjid dibangun besar bagus sekali dan orang senang sholat di masjid, sementara kantornya, tokonya, perusahaannya jauh dari nuansa masjid. Kalau itu meskipun kita sholat rajin, berat rasanya menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Itu Pak ya, insyaallah wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz telah menyampaikan untuk dapatnya kita menggapai maghfirah Allah ada 10 amalan yang harus kita laksanakan. Apakah maghfirah ini akan kita dapatkan kalau kita mampu menjalankan ke 10 amalan ini? Jadi kalau misalkan ada kita menjalankan 2 atau 3 amalan tadi, misalkan kita bertobat, kemudian kita mudah memaafkan, tapi sifat lain belum kita dapat bisa menjalankan. Apakah maghfirah Allah ini akan kita dapatkan atau harus ke-10-nya itu? Ya, pertanyaan yang sangat penting bagi saya dan untuk kita semuanya insya Allah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, apakah ampunan Allah itu baru kita peroleh kalau kita sudah melakukan 10 perkara itu semuanya, atau bisa jadi baru sebagian, tapi juga insya Allah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya 10 perkara tadi itu adalah mimbabi zikril misal lal hasr, sekedar menyebutkan contoh, bukan bermaksud untuk membatasi. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dalam Al-Quran dan Al-Hadis, bisa saja lebih dari 10 Pak, bisa 15, 20, karena ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang maghfirah itu banyak sekali. Cuma kita pilih 10, ya, ini istihad saya saja. Tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Itu Pak ya. Nah sekarang bagaimana seandainya kita Bapak Ibu sekalian dan para asatidzah Ustadz yang saya cintai karena Allah, kalau ya kita baru melaksanakan sebagian, contohnya taubat. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, satu saja, taubat saja, kalau kita jujur, insya Allah kita akan diampuni oleh Allah. Nah, bukti kalau taubat itu benar, berarti taubat itu artinya kan kita kembali kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, dan kita tidak sedikit pun akan melakukan lagi. Berarti bukti tobat yang benar, sholatnya rajin, zakatnya rajin, baca Qur'annya rajin, takut kepada Allah. Jadi sebenarnya tobat saja tadi sudah cukup Pak. Cuma ditambah yang lainnya itu hanya sekedar memperjelas saja. Memperjelas saja. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam itu adalah agama mithali dan waqi'i. Islam itu agama yang ideal dan agama sekaligus yang realistis. Idealnya ke-10-nya itu kita lakukan semuanya semaksimal mungkin. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa semaksimal mungkin, bukan setengah-setengah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, taqullaha mastata'tum. Tetapi setelah kita berupaya semaksimal mungkin, dengan jujur kita sudah bersungguh-sungguh, kok dapatnya cuma 4 atau 5 perkara tadi? Ya semoga tetap kita diampuni oleh Allah, karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini, jadi realitasnya ada sebagian orang mungkin belum bisa melaksanakan 10 itu secara sempurna. Kalau belum bisa, ya yang bisa kita lakukan. Karena Allah itu syakurun, maha bersyukur, maha berterima kasih. Artinya maha menghargai ibadah hambanya. Yang penting hamba Allah itu ada kesungguhan. Meskipun dalam tataran realitas antara satu hamba dengan hamba yang lain, ya, kualitasnya berbeda. Itu Ustaz ya.
Jadi intinya begini, dari awalnya kita harus punya cita-cita untuk bisa melaksanakan 10 perkara tadi, bahkan lebih. Ya, perkara nanti ternyata kita mampu cuma 5, 6 atau 7, nah itu baru la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan begini, begitu kita mendengar ceramah ini atau membaca buku-buku yang seperti ini, dari awal nawaitu kita sudah, saya cuma 2 aja deh. Nah, itu gak boleh itu gak boleh. Itu berarti sama saja dia gak sungguh-sungguh. Karena petunjuk Allah itu diberikan orang yang bersungguh-sungguh. Ayatnya berbunyi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Salah satu daripada untuk menggapai maghfirah Allah tadi yang disebutkan oleh Ustadz adalah kita harus menjadi orang yang mudah memaafkan. Realisasi daripada memaafkan untuk dapatkan maghfirah ini, misalkan kami didolimi orang, kami ingin niat untuk memaafkan, cukup dalam hati kita maafkan kesalahannya dia, atau kita harus datang kepada orang yang mendolimi tadi dengan mengatakan kamu telah aku maafkan, atau cukup barangkali dalam hati kita maafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, salah seorang yang banyak menggeluti dunia tafsir, insya Allah berbagai macam tafsir sudah banyak dikaji, dipelajari dan didalami. Kami ingin menanyakan satu hal, yaitu sehubungan dengan paham yang mengatakan Al-Quran itu sebagai al-intajus tsaqafi atau produk budaya. Bahkan paham ini juga sempat dilontarkan oleh seorang penulis dari Syria yang bernama Muhammad Syahrur. Pikiran-pikiran beliau ini banyak disebarkan melalui internet. Bahkan di Indonesia sendiri paham ini banyak ya, yang lebih dikenal dengan kelompok yang menamakan dirinya dengan jaringan Islam liberal. Bagaimana pandangan Ustadz tentang kelompok ini? Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai jihad. Al-Quran banyak sekali mensitir ayat jihad. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Bahkan orang yang jihad, yang mati syahid itu mendapatkan kedudukan yang begitu tinggi. Bahkan rohnya juga langsung menembus jannah. Kasus seperti Hanzalah bin Abi Amir, seorang pengantin baru, di malam hari ketika mendengar seruan jihad lalu bergabung, kemudian tewas. Itu sampai rohnya disucikan oleh para malaikat. Kemudian kita tertuju pada bangsa Palestina. Tadi sempat juga disinggung mengenai Palestina, Kosovo, betapa besar perjuangan orang-orang yang ada di sana. Lalu ada satu hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan, la yazalu ta'ifah min ummati 'alal haqqi zahirin li'aduwihim qahirin. Ya, la yazalu ta'ifatu min ummati 'alal haqqi zahirin li'aduwihim qahirin. Qalu ya Rasulullah ainahum, qala bi baitil maqdis wa akna fi baitil maqdis atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sementara ini orang-orang yang berjuang di bumi sana oleh kelompok, sementara orang ada yang nyebut sebagai kelompok bunuh diri. Jadi orang yang berjihad itu dengan meledakkan bom pada dirinya sendiri, itu matinya dicap sebagai mati bunuh diri. Kalau mati bunuh diri itu kan mati konyol. Sebab Al-Quran juga menyebutkan dalam tafsir Maraghi itu fanharu bihi fi nari jahannam. Orang yang sengaja bunuh diri itu sama hukumnya seperti orang menjatuhkan diri ke dalam jurang neraka. Di satu sisi itu orang-orang yang meledakkan dirinya sebagai syahid. Jadi di sini seperti ada dua kontradiksi
satu sisi orang yang bunuh diri itu disebut syahid, di satu sisi orang yang bunuh diri itu mati konyol. Bagaimana pandangan Ustaz terhadap hal ini? Sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ada dua pertanyaan atau masukan buat saya. Yang pertama tadi firman Allah yang berkaitan dengan wal afina anin nas, yang memaafkan manusia. Apakah syarat memaafkan itu harus mengatakan kepada orang yang berbuat zalim, kamu sudah saya maafkan, atau cukup di hati? Saudaraku yang saya cintai karena Allah, sudah barang tentu al-afwu adalah amalun qalbi. Memaafkan itu adalah pekerjaan hati. Karena pekerjaan hati, maka tidak harus diucapkan. Tidak harus diucapkan. Tetapi seandainya diucapkan, bukan berarti tidak boleh. Sehingga dalam hal ini, ya, kita sebaiknya melihat kondisi yang ada. Kalau maslahahnya, kebaikannya adalah tidak usah kita sampaikan dalam rangka menjaga keikhlasan kita, maka tidak diucapkan lebih baik. Kalau memaafkan itu untuk dikatakan agar supaya diketahui oleh orang lain dan orang lain meniru akhlak kita, maka itu juga baik untuk dikatakan. Itu akhi. Supaya apa? Orang lain mengikuti kebaikan kita. Sama dengan yang berkaitan dengan infak atau sedekah. Kenapa disebut juga sirron wa alaniyatan? Ya. Sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Kenapa? Karena ada zakat, sedekah atau infak yang memang utama kalau kita sembunyikan dalam rangka menjaga keikhlasan. Tetapi wahai saudaraku yang saya cintai karena Allah, suatu saat ya, zakat perlu diumumkan, sedekah perlu diumumkan, bukan untuk riya, dalam rangka memotivasi orang lain agar orang lain mengikuti kebaikan kita, sehingga kita dapat pahala karena masuk dalam man sanna sunnatan hasanah. Itu akhirnya. Begitu juga memaafkan. Ketika dunia umpamanya dilanda virus dendam, orang dendam dengan anggota jamaahnya, dengan anggota partainya, dengan sesama anak bangsa, maka seseorang yang dianggap berpengaruh, kemudian yang mendolimi dia ini, ya, kemudian diumumkan, saudaraku walaupun berbuat zalim pada saya, tapi sudah saya maafkan. Mempunyai nilai da'awi, nilai dakwah, sudah berarti tentu itu lebih bagus. Itu ya. Jadi sekali lagi memang syaratnya tidak harus dikatakan, tetapi untuk dikatakan atau tidak melihat kondisinya. Wallah alam, itu Pak yang saya pahami. Kemudian akhuna al-fadil hafizakallah, yang berkaitan dengan pendapat-pendapat manusia, bahwasanya Al-Quran disebut al-intaju ats-tsaqafi, produk tsaqafah, produk ilmu pengetahuan. Pertama, saudara sekalian, ini perlu kaedah ya, supaya kita juga tidak bingung ketika menghadapi setiap pendapat dari siapapun. Yang pertama adalah ya, la ismata illa fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan ini diperkuat juga oleh ungkapan Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i. Kullu qaulin yukbalu wa yurfadu illa qala sahbi hadhil maqbarah wa asyara ila maqbarati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap pendapat atau ucapan bisa diterima, bisa ditolak kecuali sabda Rasulullah SAW.
Sehingga ungkapan siapapun, apakah dia menamakan dirinya pakar tafsir, pakar apapun namanya, kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah, ya kita tolak. Siapapun orangnya, orang Arab, orang Indonesia. Yang jelas, Quran bukanlah intat saqafi, tapi Al-Quran adalah kitabullah, kitabul hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillatihi aqwam. Jadi Al-Quran itu kitab hidayah, sementara produk ya saqafah belum tentu hidayah, karena ada saqafah jahiliyah, ada saqafah ya Islamiyah. Sehingga tetap saja walaupun namanya keren tadi itu, intas saqafi tetap saja nggak benar. Sama ketika orientalis dan murid-muridnya mengatakan Muhammad adalah rajulun azim atau qaidun azim, ya pemimpin atau tokoh yang mulia, yang besar. Ini seolah-olah kan menjunjungkan, wah Muhammad orang besar. Kalau disebut orang, namanya orang, meskipun tokoh besar, bisa salah, bisa benar. Tetapi cukuplah istilah Islam, Muhammad adalah Rasulullah. Ada pertanyaan dari akhwat, hafidhakunallah. Pertama, karena ingin menegakkan kalimat Allah, apakah melakukan aksi menentang Jamaah Ahmadiyah itu termasuk jihad? Betul Bu, termasuk jihad. Karena agama Ahmadiyah itu jelas-jelas sesat, mengakui Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, beliau mengatakan, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi fa innahu la nabiyya ba'di. Adalah Bani Israel di dalam berpolitiknya dipimpin oleh para nabi. Kata sasa yasusu siasatan, artinya politik. Jadi para nabi berpolitik juga Bapak Ibu, tapi politiknya benar, tidak politik yang menghalalkan segala cara. Nah, setiap nabi itu meninggal diganti nabi yang baru, dan sesungguhnya tidak ada nabi setelah aku. Sehingga kalau seandainya Bapak Ibu berjuang membubarkan Ahmadiyah dengan cara yang benar, tidak anarkis, itu biidznillah termasuk jihad fisabilillah. Tapi jangan sampai berbuat zalim. Ahmadiyahnya kita bubarkan, tapi masjidnya jangan dihancurkan, kantornya jangan dihancurkan, karena kantor itu bisa bermanfaat. Kantor itu kan bisa untuk kantor dakwah, dakwahnya Nahdlatul Ulama, dakwahnya Al-Irsyad, dakwahnya Departemen Agama. Jadi jangan merusak. Tetapi jamaah itu dibubarkan, harus dibubarkan. Kita tidak boleh basa-basi. Kita harus tahu mana toleransi, mana ketegasan. Karena Islam selain agama toleransi, tapi juga Islam agama yang mempunyai prinsip. Karena kita gregetan sekali melihat sikap Adnan Buyung. Ya jangan gregetan Pak ya. Adnan Buyung sudah kita urusi di Jakarta sana. Udah dikasih masukan, dinasehati. Jadi Adnan Buyung ini kan orang yang tidak paham Islam. Dia saudara kita beragama Islam, tapi hidupnya kan urusannya hukum, dan hukumnya itu hukum Indonesia, bukan hukum Allah. Sehingga wajar kalau dia tidak tahu. Nah, oleh karena itu perlu dikasih tahu. Ya, jadi jangan gregetan langsung digebukin, jangan. Ya, kalau kita lihat hadisnya sama dengan orang Bedui yang kencing di masjid. Bapak Ibu, kalau ada orang Bedui datang ke masjid kencing, Bapak apakan kira-kira Bu? Nabi tidak ngebukin. Ketika sahabat marah, justru sahabat yang ditegur. Kenapa ditegur? Karena ini orang kan baru tahu, baru mau belajar Islam. Ya, dia kencing, ini mengikuti dua fikih, fikih hukum dan fikih dakwah. Fikih hukumnya, kalau orang baru kencing, baru semangatnya kencing, belum selesai, digetak, digertak Pak. Akhirnya kan lari Pak. Kalau lari kencingnya kemana Pak? Ewer-eweran. Najisnya cuma sekian aturan kalau dibiarkan,
Kalau dibiarkan khusyuk, dia kencing cuma di situ saja. Karena dibentak lari, najisnya kemana-mana. Melanggar fikih hukum. Yang kedua, fikih dakwahnya. Ini orang baru pertama kali datang ke masjid, belum paham Islam. Kalau dimarahin, apalagi digebukin, kira-kira besok mau datang ke masjid nggak Pak? Ya nggak mau. Nah, ini Adem Yunus Nasution kita anggap bedui aja, dia nggak tahu. Kecuali kalau ngotot lah, nanti kita serahkan jemaah pengajian Al-Irsyad. Yang kedua, Bapak sekalian, bagaimana kiat-kiatnya agar kita tidak malas mendirikan sholat, sering menunda-nunda waktu, sholat wajib karena capek dalam mengurus rumah tangga. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, pertama kita istighfar, kita minta ampun pada Allah kalau kita menunda-nunda sholat. Yang kedua, pemahaman, supaya difahami, mengurus rumah tangga itu ibadah, sholat juga ibadah. Sehingga tidak harus urusan rumah tangga dihadap-hadapan dengan sholat. Kedua-duanya itu potensi, sama-sama potensi untuk masuk surga. Cuma kalau sholat itu sudah ada waktunya. Innas sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sehingga ketika waktu sholat, apapun namanya, urusan rumah tangga, urusan politik, urusan diskusi, urusan seminar, kita tinggal sementara untuk sholat berjamaah. Jangan umpamanya sudah jam 1 siang, ya belum sholat duhur berjamaah, masih seminar saja. Akhirnya benar-benar seminar. Apa nar artinya Pak? Neraka. Ya neraka terus akhirnya seminarnya. Udah waktu sholat kok masih seminar aja. Memang siapa yang menjamin umur dia sampai jam 3? Jadi seminar penting kayak apapun, kalau sudah waktu sholat berhenti. Ya. Begitulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah terdengar adzan, meskipun Nabi dan Aisyah atau dengan istrinya yang lainnya bercengkrama, langsung beliau tinggalkan itu majelis istrinya dan langsung ke masjid. Ungkapan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, faka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifuhu. Saking cepatnya merespon panggilan sholat. Jadi itu Bu ya solusinya. Yang kedua pemahaman, dan yang ketiga kita yakini bahwasanya umur kita tidak tahu. Jangan ditunda-tunda, laksanakan dulu kewajiban sholat, baru kegiatan yang lainnya. Ini saja Bapak Ibu dari pertanyaan ibu-ibu kita atau saudara-saudara kita. Ya, betul. Karena masih ada waktu yang tersisa, kita buka termin kedua dengan 2 penanya. Atau bagi para ibu-ibu yang mau bertanya, terima kasih Ustadz. Saya hanya menanyakan tadi salah satu yang ditanyakan Ustadz mengenai masalah hijrah ya. Di mana di zaman Rasulullah dulu ada perintah dari Rasulullah untuk para sahabatnya untuk berhijrah dari Mekah waktu itu karena banyak kemungkaran Pak ya. Banyak kekufuran, pindah ke Madinah. Nah, yang ingin saya tanyakan begini, kita tahu bahwa di wilayah Indonesia ini tidak semuanya itu seperti Surabaya gitu ya. Banyak masjid, banyak ustadz, banyak majelis taklim. Justru pada realitanya di luar Jawa itu banyak kekufuran, banyak kekafiran, banyak kemungkaran itu. Apakah memang kita sebagai umat Islam itu ada perintah atau ada anjuran agar hijrah atau pindah dari daerah yang seperti itu ke daerah yang lebih baik? Terima kasih. Itu aja. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hijrah itu adalah mustalahun syar'i, terminologi agama. Oleh karena itu cara memahaminya harus merujuk pada referensi agama, yaitu Alkitab was Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan wahyu dari Allah
diberikan instruksi untuk berdakwah di Mekah dan beliau berdakwah selama 13 tahun. Ternyata selama kurun waktu 13 tahun ini tanah Mekah pada waktu itu masih gersang, belum subur ditanami pohon dakwah. Maka barulah Nabi dan sahabatnya diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah setelah Madinah dipersiapkan oleh Nabi. Sekali lagi, setelah dipersiapkan oleh Nabi, yaitu dengan mentarbiyah, mendidik orang-orang Madinah, Aus dan Khazraj untuk masuk Islam. Mereka menjadi duta-duta dakwah di Madinah. Begitu Nabi dan sahabat hijrah ke Madinah, sudah ada yang menjemputnya, sehingga hijrahnya tidak hijrah yang nekat, terjun bebas, tetapi dipersiapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata Nabi hijrah itu setelah 13 tahun. Jadi tidak 1 tahun berada di Mekah langsung hijrah. Ini memberikan pemahaman pada kita, Bapak Ibu sekalian, di dalam hijrah harus didahului dengan dakwah dulu. Jangan keburu-buru hijrah. Nanti kalau hijrah semua, siapa yang nempati nanti? Bisa orang-orang yang fasik. Oleh karena itu, qadhiyatul hijrah, masalah hijrah jangan disikapi dengan ijtihad fardi, ijtihad individu, tetapi harus disikapi secara jama'i, secara kolektif, sistemik, sehingga orang tidak melakukan hijrah sendiri-sendiri, tetapi harus benar-benar terorganisir, sistemik, dan kolektif, sehingga hasilnya maksimal. Itu akhirnya. Kemudian seandainya tadi dicontohkan di Surabaya atau di Jawa Timur ini, alhamdulillah dengan segala kekurangannya, tapi kelebihannya masjid banyak, pesantren banyak. Apakah tidak perlu kita pergi di luar Jawa, di Papua umpamanya, atau di daerah yang lainnya yang perlu dakwah? Nah, kalau itu namanya bukan hijrah, namanya adalah pengiriman duta-duta dakwah, bukan hijrah. Karena kalau hijrah itu dari yang tidak baik menuju yang baik, maksiat menuju taat, kufur menuju Islam. Lah kalau di Papua atau di Eropa, di Amerika, itu kan tidak lebih baik. Tetapi itu diperlukan juga berdakwah. Karena Rasulullah SAW juga mengirimkan sahabat-sahabatnya, umpamanya seperti Abu Dzarrin radhiyallahu anhu. Ketika diajar Islam, langsung beliau dikirim ke Qabilah Ghifariyah di daerah suku beliau, dan akhirnya atas izin Allah mereka masuk Islam. Itu akhirnya. Tetapi perlu diingat, ketika kita berdakwah di tempat-tempat yang sulit, yang tantangannya berat itu, sekali lagi jangan sendirian. Karena ketika kita sendirian, takut saudaraku sekalian kita tidak kuat menghadapi tantangan-tantangan yang besar. Makanya di dalam beramal Islami kita harus berjamaah. Sampai ada hadis khusus yang mengatakan asyaitanu ma'al wahidi wa minal itsnaini ab'ad. Setan itu bersama orang yang sendirian. Kalau sudah bersama 2 orang, apalagi 2 orang beriman, maka setan itu semakin jauh. Jadi antum, saya, kalau seandainya berdakwah di luar daerah kita, hendaknya selalu dalam konteks berjamaah, jangan sendirian. Sehingga kalau ada apa-apa bisa diatasi secara kebersamaan. Itu akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya pernah dengar ada yang bilang kalau sholat itu supaya khusyuk itu seolah-olah bisa melihat Allah. Kalau tidak bisa, ya kita seolah-olah dilihat Allah, kan gitu Ustaz ya. Terus yang saya tanyakan, selama ini saya nggak bisa kedua-duanya, nggak bisa melihat Allah dan juga tidak merasa bisa dilihat Allah. Yang saya lakukan hanya konsentrasi saja gitu. Apakah itu bisa mendapatkan maghfirah dari Allah? Gitu aja, makasih. Terima kasih Ustaz.
saya menanyakan Ustadz, apakah sama dakwah ini kepada orang kafir, cara bahasa untuk menyampaikan apa sama dengan orang Islam Ustadz? Karena menghadapi orang kafir mungkin lain Ustadz. Apa yang kita sampaikan, apa kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bagaimana kita menyampaikan kepada orang Islam yang tidak paham atas agama Ustadz? Apakah sama untuk menyampaikan? Terima kasih Ustadz. Saudaraku, ya, menanyakan tentang sholat yang sering kita dengar, bahwa agar sholat kita khusyuk, maka caranya ya kita berupaya semaksimal mungkin seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah bahwa Allah itu melihat kita. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, itu diambil dari hadis tentang ihsan, ya. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi antum sebenarnya bisa Pak, antum bisa yang kedua tadi. Jadi ihsan itu kamu beribadah kepada Allah. Beribadah itu bukan sholat aja, ya pengajian, ya membangun keluarga yang islami, membangun ekonomi yang islami, pendidikan yang islami, itu juga ibadah. Nah kalau kamu beribadah itu ka'annaka taroh, seolah-olah kamu melihat Allah. Bapak ibu sekalian, kalau disebut seolah-olah itu melihat beneran atau tidak? Tidak, namanya juga ka'anna. Maksudnya akhi, wahai saudaraku, saya dan kita semuanya berupaya semaksimal mungkin seolah-olah kita itu melihat Allah, walaupun gak melihat. Maksudnya menggambarkan betapa kita bersungguhnya, memusatkan konsentrasi kita agar kita benar-benar ketika beribadah kepada Allah itu kita itu berkomunikasi dengan Allah. Makanya ayatnya dalam surat Al-Fatihah bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayatnya tidak berbunyi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, bukan iyyahu, tapi iyyaka. Padahal kalau dikaitkan dengan bahasa seharusnya bukan iyyaka, iyyahu. Karena tadi ayatnya kan bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Karena isim dhamir kepada ya ghaib harusnya hu. Kenapa diganti ka? Hanya kepadamu ya Allah berbeda. Ini seolah-olah kita ketika ibadah itu melihat Allah. Kalau iyyahu hanya kepadanya kami beribadahnya, itu jauh itu akhi ya. Jadi itu hanya penegasan supaya kita khusyuk. Yang kedua, ini nanti pengajian tafsir Pak ya. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kamu tidak melihat, ya memang nggak bisa melihat kita. Ketahuilah Allah melihat kita. Jadi ketika antum sholat, saya sholat, antum zakat, kita haji, kita dakwah, kita membangun rumah tangga kita, itu ingat bahwa kita dilihat Allah. Sehingga kita bersungguh-sungguh. Tidak asal-asalan, karena dilihat oleh Allah. Jangankan dilihat oleh Allah. Akhi, kalau kita bekerja, dilihat oleh calon mertua, baru calon, belum mertua beneran. Serius nggak Pak? Ini baru calon mertua. Bagaimana kita bekerja dilihat oleh Rabbu calon mertua, Tuhannya calon mertua. Seharusnya lebih serius. Nah itu logikanya seperti itu. Itu akhi ya. Yang kedua saudara sekalian, apakah sama saudaraku tadi menyampaikan pertanyaan, apakah sama kita berdakwah dengan terhadap orang kafir dengan orang Islam? Jawabnya ada samanya, ada tidaknya. Samanya adalah inti daripada dakwah kepada siapapun, intinya agar seluruh umat manusia, termasuk kita yang berdakwah yang mengajak, agar beribadah kepada Allah. Orientasi kita itu Allah. Karena Allah berfirman, "Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man tabi'ani." Ya, ud'u ila sabili rabbika. Semuanya
apakah orang Islam yang belum paham Islam, ya, atau yang sudah, atau orang kafir. Nah, cuma uslub, cara seni kita berdakwah kepada orang beriman dengan orang kafir sudah barang tentu dibedakan. Makanya di dalam Al-Quran kan ada ya ayyuhalladzina amanu, tapi juga ada kul ya ayyuhal kafirun, ada juga kul ya ahlal kitab. Artinya bagaimana kita komunikasi dengan ahli kitab, bagaimana kita komunikasi dengan orang kafir, bagaimana kita komunikasi dengan orang beriman yang taat, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang beriman yang berbuat maksiat. Itu di dalam Al-Quran sudah dikasih contoh semuanya. Seperti apa penjelasannya nanti Pak ya, semester yang akan datang insya Allah. Intinya di dalam Quran memang dibedakan ungkapan-ungkapan itu. Jadi takhiyah, jadi memang ada samanya, ada kesamaannya, bahwa kita berdakwah intinya semuanya mengajak untuk mengikuti ajaran Allah, tapi dalam strategi, cara dan sebagainya itu ada sedikit perbedaan sesuai dengan yang dicontohkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu aja Pak ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin dengan berakhirnya pertanyaan terakhir tadi, berakhir pula sesi tanya jawab kita. Dan akhirnya kami ucapkan jazakumullahu khairal jaza kepada para hadirin yang telah datang. Begitu juga kepada Ustadz pembicara kita Dr. Ahzami Sami'un Jazuli, fajazahullahu khairal jaza. Dan kami selaku takmir, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan kami mohon maaf. Sekian dari kami dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.